kisah penciptaan manusia, sedangkan kejadian 3 menekankan kejatuhan manusia ke dalam dosa dengan segala akibatnya. Kalau itu ketiganya itu saya sandingkan, maka di Pure satu pemahaman utuh yang bisa kita lihat dari fotokopi yang saya bagikan itu. Jadi kalau atmosfer, kalau Cakrawala tadi memisahkan air dari air, yang di bawah itu air cair, kemudian yang di atas itu uap air, maka berarti bahwa pengertian Cakrawala itu yang kemudian disebut langit, menurut pengertian sekarang kita sebut sebagai atmosfer bumi. Atmosfer bumi itu lapisan udara yang menyelimuti bumi sampai ketinggian kurang lebih 300 km. Jadi pengertian langit di dalam kitab Kejadian itu adalah atmosfer bumi, bukan meliputi alam semesta. Nah, dari pengertian itu, maka saya simpulkan bahwa Tuhan dalam kisah penciptaan ini hanya menceritakan bagaimana bumi itu dijadikan. Jadi ini hanya terbatas pada kisah penciptaan bumi, bukan alam semesta. Itulah yang membuka hati saya, karena semula setiap kali saya membaca kitab Kejadian penciptaan bumi, itu bayangan saya itu mencipta itu dari tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Wah, kalau bumi ada, lalu matahari pun ada, bulannya pun ada, bagaimana kita bisa ada terang gitu. Tapi sekarang setelah saya menemukan itu pengertian Cakrawala yang memisahkan air dari air itu, yaitu dari air cair dan dari uap air, saya memberi pengertian bahwa yang dimaksud yaitu Cakrawala. Nah, kisah penciptaan ini yang hanya membicarakan bumi itu sesuai dengan kesaksian Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 7:25 ayat 5 dan 17 ayat 24.